Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki ibadah, kita mempersiapkan diri dalam doa. Kita berdoa. Dipuji, dimuliakan kekal Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus. Pada saat ini perkenankan kami anak-anak-Hu sangat bersyukur kepada-Hu karena kami diberi kesempatan untuk masuk dalam peribadatan pada malam hari ini. Namun siapakah kami ya Bapa? Kami anak-anak-Hu yang sering berbuat dosa, melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kehendak. Dengan rendah hati kami mohon pengampunan-Hu dan layakkan kami untuk memasuki ibadah pada malam hari ini dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga ibadah kami berkenan kepada-Hu. Bapa, kami menyerahkan semua saudara kami yang ambil bagian dalam ibadah malam hari ini, Ibu Ernawati yang memimpin ibadah ini, Bapak Gunawan yang akan menyampaikan hikmat pengajaran firman, dan kami semua yang mendampingi adik-adik pemuda yang menata multimedia, semuanya kami serahkan kepada-Hu. Biarlah Roh Allah yang menuntun kami sehingga ibadah ini berjalan lancar seturut kehendak-Mu. Jauhkan segala kuasa si jahat yang hendak mengganggu ibadah kami. Semua peralatan yang kami pakai, Bapak berkati, tidak ada halangan dan gangguan. Terima kasih Bapa, sepenuhnya ibadah kami serahkan dalam tuntunan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yang bertugas pada malam hari ini, Mbak Dina untuk doa pengampunan dosa, Pak Kris doa pembukaan, Mbak Lilis untuk doa syafaat dan penutup. Firman-Nya dari Yohanes 3 ayat 16, Bu Erna. Satu ayat. Shalom alaihim bisem Yesua Hamasiah. Alaihim shalom bisem Yesua Hamasiah. Saudara-saudaraku kekasih Kristus, baik yang berada di tempat ini dan yang berada di rumah, patutlah kita terus bersyukur karena atas perkenan Tuhan Yesus malam hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Dan marilah kita terus menghadirkan Yesus, karena tiada hari tanpa Yesus hidup kami tidak ada kekuatan apa-apa. Kita pujikan dengan sukacita tiada hari tanpa Yesus dari pujian bagi Sang Raja nomor 83. Senangnya hati Tuhan Yesus apabila hidup ini berkenan di hadirat-Hu. Namun siapakah kita semuanya? Maka dari itu marilah kita
semua bersujud di muka Tuhan Yesus. Pujian di muka Tuhan Yesus. Kita semua telah menyerahkan akan keberadaan kita yang sebenarnya. Namun biarlah Tuhan Yesus yang terus menahirkan hidup kita semuanya. Mari kita ucapkan pemazmur Daud 51:12-14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanku, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadaku, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita masuk dalam doa pengampunan dosa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami haturkan padamu ya Tuhan Yesus, besar kasih-Mu sehingga di saat ini Bapa menyatukan kami di dalam ibadah. Bapa, namun sungguh kami menyadari hidup kami ini penuh dengan dosa dan pelanggaran. Kami senantiasa menggunakan kekuatan kami, akal budi kami di dalam kehidupan kami. Bapa, mohon belas kasih-Mu, ampunkanlah segala dosa-dosa dan pelanggaran kami ini, sehingga kami di malam ini layak untuk beribadah bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas pengampunan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kami. Amin. Berbahagialah kita semua yang malam hari ini dosanya diperkenan diampuni oleh Allah. Maka dari itu kita dengan penuh sukacita kita masuk di dalam ruang Maha Kudus.
Atas perkenan Allah, kita diperkenankan masuk ke ruang Maha Kudus. Untuk itu marilah kita sembah Tuhan Yesus bersama malaikat di surga. Kita serahkan peribadatan malam hari ini di dalam doa pembukaan. Bapa di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami sungguh bersyukur atas pertolongan dan penyertaan ibadah streaming malam hari ini boleh kami laksanakan. Bapa, kami juga bersyukur atas pengampunan dosa yang Bapa berikan kepada kami semuanya. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan peribadatan ini ke dalam tangan kasih-Mu, terkhusus hamba-hamba-Mu yang Bapa utus untuk memimpin peribadatan ini. Ibu Erna, Bapak Dwi Cahyono, Bapak Gunawan, Bapak urapi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga hanya Roh-Mu yang berotoritas di dalam peribadatan ini. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gunawan yang Bapak utus untuk menguraikan kebenaran firman Tuhan. Limpahkan roh hikmat-Mu sehingga kebenaran ini boleh kami dinyatakan. Dan kami juga serahkan Ibu Lilis yang Bapak utus untuk membawakan doa syafaat dan penutup. Kiranya Bapak berkati, kuasai lidah dan mulutnya, sehingga apa yang disampaikan hanya kebenaran dari Allah saja. Bapa, kami menyerahkan ruangan ini, demikian juga ruangan hati kami. Bila ada roh-roh kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini, kami usir dalam kuasa Tuhan Yesus. Demikianlah Bapa permohonan kami. Peribadatan ini dari awal, pertengahan hingga akhir hanya kami serahkan di dalam kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, tibalah saatnya kita hendak menikmati makanan surgawi. Untuk itu marilah kita sambut peparing firman pada malam hari ini dengan pujian Jiwaku Haus. Akan cintanya
kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur dan hormat kami bersama ya Bapa pada malam hari ini, karena Bapa telah menyediakan makanan bagi jiwa-jiwa kami yang sungguh haus. Kami ini kering ya Bapa. Maka dari itu Bapa, di dalam kami menerima firman-Mu, persiapkan tubuh jiwa roh kami. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, karena kami mengakui betapa terbatasnya pengertian kami tentang firman Allah. Berikan roh hikmat, roh pengertian, roh pengetahuan, sehingga kami boleh semakin mengerti akan firman Bapa. Hamba-Mu yang Bapa utus membacanya, Roh Kudus yang memimpinnya. Terlebih hamba-Mu Bapak Gunawan yang hendak menyampaikan pengajaran dan hikmat Allah. Juga kami nyuwun Roh Kudus bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami, sehingga kami sungguh dikuatkan oleh firman Allah. Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara-saudaraku, firman peparing pada malam hari ini dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16 yang begini kesaksiannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Shalom Aleichem, Bishem Yesus Hamasya. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dilimpahkan kepada kita semuanya, baik yang ada di rumah masing-masing maupun yang ada di tempat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur karena dalam keadaan apapun kita rindu akan firman-Nya. Dan firman yang dibacakan oleh Bu Erna barusan adalah firman yang secara imani pasti melegakan bagi semua orang percaya. Karena dikatakan dalam firman itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman ini apabila dirasakan sepintas, ya, sungguh sangat melegakan dan sungguh merupakan pelepasan dari kondisi manusia yang tidak mampu secara mandiri untuk berupaya masuk ke dalam kerajaan surga, ya, yaitu kekekalan. Oleh karenanya firman ini menjadi ikon, ya, bagi sebagian besar orang percaya. Wah, saya sudah percaya kepada anak tunggalnya, ya, anak tunggal Bapa, sehingga saya ini tidak akan binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Apakah seperti itu? Ya. Barangkali kita perlu menilik lebih jauh, karena firman ini sesungguhnya disampaikan kepada Tuhan Yesus kepada seseorang yang bernama Nikodemus, yang adalah orang Farisi
dan dia itu pemimpin agama Yahudi. Ya. Kalau dibaca pada Yohanes 3 ayat yang pertama, Mbak Dina. Yohanes 3 ayat pertama adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ya. Jadi Nikodemus ini adalah orang Farisi pemimpin agama Yahudi. Dia datang malam-malam kepada Tuhan Yesus ya. Entah kenapa kok malam-malam, apakah karena dia pemimpin bangsa Yahudi ini ya, dia malu ya kalau sebagai orang Farisi pemimpin agama Yahudi ini datang pada siang hari, dilihat orang banyak, disaksikan orang banyak, sehingga dia datang pada malam hari ya. Nah, kemudian mengatakan bahwa Rabi ya, guru, engkau adalah orang yang diberkati, tidak ada orang yang melakukan mujizat seperti engkau kalau Allah tidak berkenan, dan seterusnya ya. Kemudian ketika Tuhan Yesus menjelaskan beberapa hal, dia itu tidak ngerti apa-apa ya. Kembali Mbak Dina dibaca yang ayatnya ke-9 dan 10 Yohanes 3. Yohanes 3, 9, 10. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Jadi meskipun dia ini pengajar ya, Israel, tetapi kalimat-kalimat yang disampaikan Tuhan Yesus itu tidak dimengerti olehnya. Ya, jangan-jangan firman yang barusan kita baca ini juga kita mengerti hanya separuh-separuh ya. Nah, kalau setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, itu kita tangkap sebagai hanya begitu saja, firman tunggal ini akan menyesatkan ya. Karena harus diikuti oleh firman-firman pendukung yang lain. Oleh karenanya kita perlu membaca pada 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ya. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya firman tadi itu menghendaki semua orang diselamatkan. Tetapi orang yang diselamatkan itu memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, kalau orang mau selamat tidak tahu mengenai kebenaran, bagaimana dia akan selamat? Ya. Tegas-tegas Rasul Paulus ya menyampaikan kepada Timotius bahwa apabila kita baca mulai ayat 2b itu, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Sama dengan yang di Yohanes 3:16 tadi, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, bagaimana orang ini memperoleh pengetahuan akan kebenaran? Itu yang lebih penting ya, dibanding hanya sekedar percaya kemudian mengira bahwa dirinya sudah tidak binasa, memperoleh hidup yang kekal, tetapi hidupnya tidak benar ya. Jadi ayat ini menguatkan ya, bahwa seseorang yang memang percaya itu harus hidup benar untuk diselamatkan ya, untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, kemudian apa sebetulnya kebenaran itu? Kita baca pada Yohanes 17 ayat 17. Pak Kris. 17 ayat 17, demikian firman-Nya. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Ternyata kebenaran itu adalah firman Tuhan, ya, firman Allah. Tidak ada kebenaran di luar firman Allah. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa, manusia telah tidak taat
manusia telah memberontak dan manusia telah diusir dari Taman Eden untuk hidup di dalam keadaan yang tidak lagi kudus, tidak lagi mendapat hak untuk hidup yang kekal. Dia bisa mendapat hak untuk hidup yang kekal, percaya kepada Putra Tunggalnya, kemudian melakukan kebenaran, yaitu di dalam firman Tuhan sendiri. Ya. Kita ingat bahwa pada Yohanes 1 ayat 1, Pak Kris dibaca juga. Yohanes 1 Ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Jadi apabila firman itu adalah Allah, ya kan, maka kebenaran itu adalah Allah pribadi. Ya. Sang firman itu. Lebih jauh kita baca Yohanes 16 ayat 3. Mas Aldi. Yohanes 16 ayat 3. Ya. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, jadi yang pertama tadi adalah Sang Firman, yaitu Tuhan Yesus. Yang kedua tadi adalah Bapa, ya. Yang ketiga adalah Roh Kudus, ya. Jadi kebenaran itu hanya ada pada tiga hal, tiga pribadi ini. Tuhan Yesus, Allah Bapa, dan Roh Kudus. Sehingga apabila kita tidak ada di dalamnya itu, maka kita ini sesungguhnya tidak ada di dalam kebenaran. Ya. Karena apa? Tuhan Yesus menyampaikannya pada Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Mas Andika. Yohanes 14, 16, 17. Ya. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, luar biasa ya. Jadi Tuhan Yesus ini memohon kepada Bapa akan memberikan kepada kita, yaitu penolong yang lain, Roh kebenaran. Ya. Dan itu akan tinggal di dalam diri kita masing-masing. Nah, kalau sudah begini, apakah tidak mungkin kita hidup dalam kebenaran? Ya. Maka skenario ini sudah ditata oleh Allah Bapa sedemikian rupa sejak dahulu kala, agar manusia ini akan dimampukan suatu saat, ya, untuk hidup di dalam kebenaran. Dan itu ada di zaman kita hidup ini. Jadi letak kebenaran itu ada pada firman-Nya, Sang Firman, yaitu anak manusia Yesus Kristus, ya, Roh Kudus, dan Allah Bapa. Ya. Di mana Tuhan Yesus memohon kepada Bapa untuk memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Dan sekarang pertanyaannya, seberapa jauh kita ini bergaul dengan ketiga oknum ini? Ya. Seberapa jauh kita bergaul dengan mereka? Seberapa jauh kita dekat dengan mereka? Mengapa harus demikian, gitu ya? Mengapa kita harus dekat kepadanya? Mengapa kita harus melekat kepadanya? Sang Firman, Bapa, dan Roh Kudus. Saya pernah diundang untuk berbicara di sebuah perguruan tinggi, yang mana persoalan doa di perguruan tinggi itu yang Kristen
ini sangat terkenal ya di kota Malang ini karena kegiatan mereka itu begitu banyak ya. Dan mereka itu melakukan kegiatan kerohanian ini dipandang sebagai sesuatu yang luar biasa oleh perguruan tinggi yang lain. Saya diundang ke sana, kemudian saya hanya bertanya begini, saya ingin di antara kalian menyampaikan satu ayat yang kalian hafal. Artinya apa? Dia bergaul dengan Sang Firman. Satu pun tidak ada yang angkat tangan. Saya kaget. Lah, ini bagaimana ini? Ya. Karena kedekatan dengan Sang Firman ini memang menjadi kebutuhan kita. Putranya sudah dianugerahkan kepada kita, ya, Sang Firman ini. Tetapi kita tidak pernah menghiraukannya. Terus bagaimana? Ya. Sangat-sangat disayangkan apabila waktu yang ada yang diberikan pada kita saat ini tidak kita jalankan dengan kedekatan kepada Sang Firman ini. Ya. Karena apa? Karena Allah mengaruniakan anaknya itu sebagai korban penghapus dosa, sebagai pendamaian yang dilakukan oleh Allah tanpa ada hal yang terpaksa. Ya. Allah melakukannya dengan sukarela untuk menolong umat manusia yang telah terjatuh dalam dosa itu. Kita baca pada Roma 8 ayatnya yang ke-32. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ayat ini sangat tegas sebetulnya, sangat tegas. Dikatakan ia, siapa ia ini? Allah Bapa. Ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ya. Dikatakan, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Nah, kebersamaan kita dengan Tuhan Yesus inilah yang menjadikan kita dikaruniakan segala-galanya. Nah, kalau kita yang sudah dikarunia Putra Tunggalnya itu tidak pernah bersama-sama dengan Dia, tidak pernah mengingat firman-Nya, tidak pernah membaca firman-Nya, tidak pernah bergumul dengan firman-Nya, tidak pernah merenungkan firman itu siang dan malam, lalu bagaimana kita akan dikaruniai? Bagaimana kita akan diberi kepada kita segala sesuatu? Ya. Karena jelas di sini bahwa bagaimanakah mungkin ia, ya Allah Bapa, tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Kristus. Sehingga apabila kita bersama-sama dengan Kristus, maka Allah Bapa tidak lagi mempertimbangkan apa yang kita minta ini. Karena Tuhan Yesus ini adalah jalan kebenaran hidup, ya. Tuhan Yesus akan menuntun kita kepada hal-hal yang baik, benar, bahkan kudus. Maka Bapa akan memberikan segala-galanya apa yang kita minta apabila kita bersama-sama dengan Dia. Karena apa? Kalau kita baca Matius 3 ayat 17, Matius 3 ayat 17, ketika Tuhan Yesus dibaptis. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, Bapa itu mengasihi Tuhan Yesus. Dan kepada Tuhan Yesus itulah Bapa itu berkenan. Sekarang ini dikaruniakan kepada kita, manusia berdosa ini. Ya. Betapa berharganya karunia ini. Dan kita harus senantiasa bergaul dengannya. Ya. Marilah kita koreksi diri.
introspeksi sejauh mana kita telah bergaul dengan Sang Firman, sejauh mana kita telah menggeluti, menggumuli hidup kita ini bersama-sama dengan Sang Firman ini, agar kehidupan kita ditata, dipimpin, dan dikuasai serta diberkati oleh Sang Firman ini. Ya. Allah mengaruniakan Putra Tunggalnya ini memang tidak serta-merta pada saat itu, tetapi rancangan ini sudah jauh dan lama sekali. Oleh karenanya kita baca pada Kejadian 3 ayat 15, ini adalah latar belakang mengapa Allah mengaruniakan Putra Tunggalnya kepada kita umat manusia. Pak Kris? Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya. Aku itu siapa? Allah Bapa. Ya. Allah Bapa mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Engkau ini siapa? Iblis. Ya. Dan perempuan ini. Siapa perempuan ini? Antara keturunanmu dan keturunan perempuan ini. Siapa perempuan itu? Maria. Ya. Dia yang melahirkan Yesus. Jadi perempuan ini adalah Maria. Keturunannya, keturunan Maria akan meremukkan kepalamu. Siapa keturunan Maria ini? Tuhan Yesus akan meremukkan kepala iblis. Ya. Akan menaklukkan iblis. Akan membuat iblis tidak berdaya karena telah remuk kepalanya. Meskipun iblis juga meremukkan tumitnya. Tuhan Yesus dipaku di kayu salib, ya. Tumitnya itu diremukkan oleh iblis. Ya. Jadi skenario ini sudah ada pada zaman Kejadian, sehingga apa yang dilakukan oleh Allah pada saat Tuhan Yesus dihadirkan di dunia ini sudah merupakan satu rancangan yang indah, ya. Satu hal yang sangat besar. Oleh karenanya sungguh-sungguh kita harus percaya kepadanya, dan percaya itu tidak hanya sekedar percaya, tapi yakin bahwa Yesus Kristus ini adalah anak Allah yang satu-satunya juru selamat bagi umat manusia. Tidak ada lagi juru selamat di luar nama Tuhan Yesus Kristus ini. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus mau menyangkal diri, taat kepada Tuhan Yesus berdasarkan kasih, bukan keterpaksaan. Karena dengan kita mengasihi Kristus, maka kita baca pada Yohanes 14 ayat 21. Silakan. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya. Jadi barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, maka Bapa mengasihi kita. Demikian pula Tuhan Yesus pun akan mengasihi kita dan akan menyatakan dirinya di dalam kita. Ya. Kalau diri Kristus dinyatakan dalam diri kita, betapa luar biasanya. Ya. Oleh karena sungguh-sungguh kesediaan untuk menyangkal diri, taat kepada Tuhan Yesus berdasarkan kasih, ya. Sungguh-sungguh terpanggil oleh karena kasih Kristus yang telah diberikan kepada kita, dan kita membalasnya dengan kasih, yaitu dengan memegang perintah dan melakukannya, maka Kristus dan Bapa ada dalam diri kita, Roh Kudus akan menuntun kita. Dan kita di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus, kita harus percaya penuh bahwa Kristus mampu dan mau menuntun kita menuju keselamatan kekal. Ya. Jadi di samping Yesus itu mampu, tetapi juga mau, ya, membawa kita ini menuju kepada keselamatan kekal. Ya. Oleh karenanya
juga Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Pernahkah kita berpikir untuk kita itu tinggal di dalam Kristus? Ya. Apabila kita berpikir bahwa sesungguhnya kehidupan ini hanya sementara, tidak lama, ya. Beranikah seseorang mengatakan, aku masih bisa hidup sekian tahun lagi? Tidak pandang usia, ajal itu menjemput. Tetapi apabila kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, maka kita bisa berbuah banyak, ya. Di luar itu kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan rancangan Tuhan Yesus bagi kita adalah rancangan yang damai sejahtera, tidak ada kebinasaan. Tadi disebutkan tidak ada kebinasaan. Kita tahu bahwa binasa yang dimaksud di dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi adalah kebinasaan kekal. Ya. Kalau kita baca pada Matius 10:28, Mbak Dina. Matius 10:28. Matius 10:28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya, hanya Dialah, ya, Tuhan Yesuslah yang berkuasa untuk membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kebinasaan tidak akan terjadi dalam kehidupan kita apabila kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya. Karena Tuhan Yesus ini satu-satunya yang berkuasa baik membunuh tubuh maupun jiwa. Dan apabila kita hidup di dalamnya, maka kita tidak akan pernah mengalami kematian jiwa atau kematian yang kedua atau masuk ke dalam neraka, ya. Hidup kekal akan dikaruniakan kepada kita. Dan apakah hidup kekal itu, Mbak Lilis? Yohanes 17 ayat yang ketiga. Yohanes 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, jadi hidup kekal ternyata pengenalan terhadap Allah Bapa dan pengenalan terhadap Yesus Kristus, di mana pengenalan ini adalah pengenalan yang intim, ya, pengenalan yang sungguh-sungguh kenal, tidak hanya sekedar tahu, tapi mengenal dan merasakan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya. Sehingga kesimpulannya, apabila kita percaya bahwa Putra Tunggalnya itu diberikan kepada kita agar setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, itu yang pertama, seberapa kedekatan kita dengan Tuhan Yesus, ya. Kemudian yang kedua, sejauh mana hidup kita ini bersama-sama dengan Dia. Kemudian yang ketiga, kita percaya, ya, yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang merupakan satu-satunya juru selamat bagi kita. Kemudian kita juga mau menyangkal diri, taat kepada Kristus berdasarkan kasih, dan percaya bahwa Kristus mampu dan mau menyelamatkan kita menuju kepada kehidupan yang kekal. Oleh karenanya kita tidak akan binasa di dalam Kristus, dan melalui pengenalan kepada Bapa dan Tuhan Yesus, maka kita mengalami kehidupan kekal sepenuhnya. Kiranya Roh Kudus menuntun kita semua
dan menyempurnakan pemahaman akan firman-firman ini dalam diri kita masing-masing, sehingga kehidupan kekal akan kita alami oleh karena kedekatan kita dengan Tuhan Yesus, oleh karena Roh Kudus berkarya dalam diri kita, dan sungguh-sungguh ini membawa kita ke dalam damai sejahtera sukacita baik di dunia maupun kelak di alam kekekalan. Amin. Saudaraku semuanya, sungguh luar biasa berkat malam hari ini Tuhan Yesus menjelaskan dengan gamblang bagaimana kita harus mengenal Sang kebenaran, hidup di dalam kebenaran, yang kesemuanya menuntun kepada hidup kekal, dan seberapa jauh kedekatan kita dengan Allah. Maka dari itu kita harus terus memperjuangkan iman kita untuk mengerti akan Sang Firman, Sang Roh Kudus, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, dan Firman Bapa itu. Untuk itu saya yakin di dalam mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh tidak ada yang kecewa. Kita pujikan malam hari ini, ku tak pernah kecewa. Syafaat dan doa penutup. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa telah hadir di tengah-tengah kami melalui firman-Nya. Kami kembali diingatkan bagaimana kami harus menjaga keintiman kami, kedekatan kami dengan Tuhan Yesus, sehingga kami boleh meraih kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami tak pernah kecewa hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih. Selanjutnya Bapa di surga, pada malam hari ini kembali perkenankan kami untuk mendoakan bangsa dan negara kami di mana kami tinggal. Tuhan Yesus, berkatilah negeri kami, berkatilah para pemimpin yang telah Bapa tunjuk untuk mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati dan penuh dengan kerendahan hati, sehingga suara Bapa boleh terdengar dan dilakukan di setiap keputusan, di setiap langkah hidup mereka, sehingga negeri ini kembali dipenuhi oleh damai sejahtera Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun juga berdoa bagi gereja-gereja milik Bapa di seluruh muka bumi ini, juga yang ada di Indonesia ini, yang mengalami pergumulan yang sama oleh karena pandemi ini. Kiranya Tuhan Yesus juga tetap memberkati gereja-gereja yang ada, para pelayan-pelayan Allah yang telah bersungguh-sungguh melakukan tugasnya, agar melalui gereja-gereja yang ada, damai sejahtera Kristus, pengenalan akan Kristus boleh dirasakan oleh banyak jiwa. Terima kasih Bapa. Kami pun juga berdoa Tuhan Yesus bagi persekutuan-persekutuan doa milik Bapa yang telah Bapa hadirkan di dalam kehidupan kami lebih dekat lagi, karena Bapa begitu mengasihi kami. Kami berdoa bagi persekutuan-persekutuan doa yang ada di kota-kota di Jawa Timur sebagai bentukan Bapa, juga yang ada di Jakarta, di Ambon, di Makassar, dan di Yogyakarta.
Tuhan Yesus berkati setiap persekutuan doa yang ada. Para imam, Soko Guru Piranti, dan saudara-saudara kami yang memiliki karunia khusus, Tuhan Yesus berkati mereka. Agar seluruh warga yang ada di setiap persekutuan doa ini juga boleh merasakan kedekatan mereka kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa di surga. Bapa di surga, kami pada malam hari ini mengucap syukur atas kehadiran Bapa, dan sekaligus Bapa, kami mengucap syukur untuk kami boleh bersama-sama mengumpulkan rasa syukur ini dalam bentuk dana yang telah terkumpul. Kiranya dana yang telah terkumpul ini dapat disalurkan sebagai bentuk kasih Bapa kepada banyak orang. Berkatilah yang mengaturnya, yang mengurusnya ya Bapa, agar mereka pun melakukannya dengan takut akan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Demikian ya Bapa di surga, sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami percaya Bapa tetap menyertai kami hingga kami boleh sampai di tempat kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Dan kami pun juga menyerahkan dana yang telah terkumpul yang sudah kami sampaikan Bapa, kiranya Bapa berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa sembahyang kami yang jauh dari sempurna, yang hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh senang di kebaktian. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Puji-Mu, haleluya. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Selamat malam saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.